Pemirsa, kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dian dipanggil sebagai saksi untuk memberikan klarifikasi atas unggahan foto ijazah Jokowi di akun media sosial miliknya. Kader PSI Dian Sandi Utama tiba di Polda Metro Jaya Senin pagi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dian mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi atas unggahan foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di akun media sosial miliknya 1 April lalu. Atas unggahannya, Dian dilaporkan oleh salah satu dosen dari Universitas Sumatera Utara ke Barreskrim Polri. Sesuai dengan surat yang saya terima itu undangan klarifikasi ya terkait dengan pelaporan Pak Jokowi. Jadi nanti saya belum bisa sampaikan apa-apa. Saya sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, saya sedang dibutuhkan saat ini keterangannya. Ya saya akan hadiri. Makanya saya hari ini hadir di sini. Cuman kalau kita lihat dari laporan yang kemarin itu kan kalau kita bicara tentang locus delicti, tempus delicti, itu kan posisi itu kan waktunya tanggal 26, sesuai dengan yang teman-teman media juga ketahui. Sementara yang berhubungan dengan saya langsung itu kan tanggal 1 April, sesuai dengan postingan yang ramai itu. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini ada pengembangan dari pihak kepolisian. Ya, untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Esra Ambarita di Mapolda Metro Jaya. Selamat siang Esra, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap kader PSI Dian Sandi Utama? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Hingga saat ini pemeriksaan masih terus berjalan dan kami masih menanti terkait keterangan dari Dian Sandi Utama hasil pemeriksaan pada hari ini. Karena tadi Dian Sandi Utama yang merupakan pihak terlapor yang sekaligus merupakan kader PSI ini tiba tadi di Polda ini sekitar pukul 9.55 atau mendekati pukul 10 pagi. Dalam keterangannya ia merincikan bahwa undangan ini adalah undangan klarifikasi atas postingan dirinya yakni dengan klaim ijazah asli milik Presiden ke-7 Republik Indonesia yakni Joko Widodo. Dan ia juga menyebutkan bahwa motivasi dirinya mengunggah tersebut adalah karena di ranah media sosial dan ruang publik yang terbilang ribut sehingga ia juga mengunggah foto itu, maksud kami, atau dokumen itu untuk mengklarifikasi terkait tudingan dari masyarakat ataupun publik, dan ini murni atas inisiatif dirinya sendiri. Dan menariknya ia juga menyebut bahwa tidak ada arahan khusus dari politik atau dalam hal ini adalah dari PSI. Kemudian juga ia menyebut bahwa ini sekali lagi murni atas inisiatifnya dan ia akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Dan ia juga menegaskan ia akan melawan pihak-pihak tertentu, dalam hal ini adalah pihak yang terlapor yang sudah dilaporkan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Republik Indonesia yakni Joko Widodo. Dalam hal ini spesifiknya ia menyebut Rosuryo hingga Dr. Tifa. Dan tentunya pemirsa bahwa laporan ini sebelumnya dilayangkan oleh salah satu pelapor yakni akademisi sekaligus dosen dari Universitas Sumatera Utara berinisial YLH pada 24 April dan ditindaklanjuti pada hari ini. Dalam alasannya ia menyebutkan ataupun pihak YLH menyebutkan ini justru membuat kegaduhan di ruang publik dan diduga ini melanggar dari Undang-Undang ITE yakni pasal 32 nomor 11 tahun 2008. Jadi Syafa dan juga pemirsa, kita akan tunggu bersama apa yang menjadi hasil pemeriksaan mengingat status dari Dian Sandi ini masih sebagai saksi diperiksa di Polda Metro Jaya. Syafa. Esra Ambarita langsung dari Mapolda Metro Jaya dan selamat bertugas kembali. Ya, sebelumnya pemirsa, kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Dian Sandi Utama dilaporkan ke Barreskrim Polri usai mengunggah foto ijazah Presiden Joko Widodo melalui akun X miliknya pada 1 April 2025. Dian dipolisikan atas dugaan menyebarkan dokumen milik orang lain tanpa izin. Dian Sandi Utama, kader PSI, dilaporkan oleh Profesor Yusuf Leonard Henuk, seorang dosen Universitas Sumatera Utara.
Dian Sandi Utama dilaporkan dengan dugaan pelanggaran tentang informasi dan transaksi elektronik ITE karena mengunggah foto ijazah Presiden Joko Widodo melalui akun X miliknya pada 1 April 2025. Saat ditemui di Semarang, Dian Sandi Utama mengaku belum mengetahui kebenaran laporan tersebut. Namun sebelum mengunggah foto ijazah Jokowi, ia telah melakukan riset dan didasari niat baik untuk meluruskan asumsi liar di publik terkait isu ijazah Jokowi. Karena sampai hari ini saya belum mendapat kepastian apakah laporan itu benar adanya atau tidak. Tetapi kalaupun misalkan benar, ya saya tentu sebagai warga negara yang taat hukum, saya pasti akan bersedia untuk dimintai keterangan. Saya meriset itu kan sudah lama, Pak. Nggak mungkin lah saya berani mengatakan itu asli gitu tanpa meriset lebih dulu, nggak mungkin. Itu saya menemui orang, saya mencari data, fakta, apa segala macam sudah lama untuk memberanikan diri bahwa mengatakan bahwa itu benar asli gitu. Dian Sandi Utama mengatakan masih punya data-data yang belum dikeluarkan terkait permasalahan isu ijazah Jokowi. Dari Semarang, Doni Marendra, iNews melaporkan. Sementara itu, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan UGM Kasmujo yang sebelumnya diduga kuat merupakan pembimbing skripsi Jokowi justru membantah hal tersebut. Kasmujo menegaskan ia bukan pembimbing skripsi dan tidak pernah melihat langsung ijazah Joko Widodo. Pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kasmujo, menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi dan tidak pernah langsung melihat ijazah tersebut sehingga tidak bisa memberi komentar soal asli atau tidaknya. Mengenai ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Saya mau cerita apa kalau belum pernah sama sekali. Sebelumnya Kasmujo menyatakan tidak siap menyikapi gugatan yang malah dituduhkan kepadanya terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kemudian dalam menghadapi gugatan seperti apa ya? Tidak siap. Saya menghadapi macam-macam itu saya belum pernah sih tadi. Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, nggak punya jawaban. Namun gugatan ini sudah terlanjur terregister di PN Sleman 5 Mei 2025. Sidang perdana gugatan digelar di Pengadilan Negeri Sleman 22 Mei 2025 mendatang. Polisi dan masyarakat merobohkan posko ormas yang meresahkan warga di Pademangan, Jakarta Utara. Polisi juga mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aktivitas pungutan liar berkedok ormas beserta barang buktinya. Polres Metro Jakarta Utara bersama pihak pusat pengelola Komplek Kemayoran menggerebek pos yang dibangun salah satu ormas di dekat Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Polisi menggeledah, menemukan sejumlah barang bukti, sepeda motor, atribut ormas, hingga buku catatan transaksi yang mengarah dugaan adanya pungutan liar dengan modus penarikan uang parkir bulanan kepada penghuni apartemen. Petugas selanjutnya berkoordinasi dengan pemerintah kota Jakarta Utara untuk membongkar pos FPR yang berdiri di atas lahan pemerintah pusat. Petugas Satpol PP dibantu petugas PPSU langsung menghancurkan bangunan menggunakan palu untuk menghantam tembok posko hingga roboh. Operasi Berantas Jaya 2025 menyasar aksi premanisme di wilayah hukum Jakarta Utara yang berkedok ormas. Ini adalah merupakan bukti komitmen dari Polres Metro Jakarta Utara untuk secara tegas melakukan penindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang ada di wilayah kota Jakarta Utara.
Pelaksanaan kegiatan kali ini kami laksanakan di depan Rusunami Kemayoran, yaitu tepatnya di Jalan Raja Wali Utara, Blok C3, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara. Saat ini kami telah mengamankan tiga orang yang kami duga melakukan kegiatan-kegiatan aksi premanisme. Kemudian akan kami tindak lanjuti dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sebagai langkah preventif, PPK Kemayoran bersama Polres Metro Jakarta Utara akan rutin melakukan pemantauan agar kejadian serupa tidak terulang. Polisi akan menindak tegas oknum ormas yang meresahkan masyarakat dan menghambat investasi di Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.